Ini harus disampaikan. Ya, sekalipun misalnya di Indonesia ada kebanyakan Asy-Syafi'i, harus disampaikan. Pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini satu ayat ini ditujukan pada perempuan sekaligus juga pada laki-laki. Ayat tentang ayat ini turun adalah ayat yang menerangkan, ditafsirkan oleh para ulama bagian pertama tentang hukum cadar. Tentang ayat cadar. Turunnya dari bagian atas kepala sampai menutup bagian wajah. Jadi boleh kalau muslim pakai cadar? Tidak. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 273. Amarallahul mu'minati bil hijab wartida'il jilbab siyanatan lahunna wa hifdhan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di sini terkait dengan hijab dan jilbab. Yang dimaksud sini jilbab. Kenapa diturunkan? Tujuan utamanya adalah siyanatan lahunna wa hifdhan. Tujuan kemudian diteruskan sampai kepada ayat jilbab bukan sekedar menutupi untuk perempuan tapi untuk melindungi dan menjaga perempuan. Tolong catat ini Ibu ya. Jadi ketika Allah meminta ibu berjilbab, sebetulnya Allah ingin menampakkan sayang dan cinta Allah kepada ibu. Jadi kalau akhwat muslimah dimanapun Anda ingin berada, jika Anda ingin dicintai oleh Allah, salah satu caranya adalah coba dekati cinta Allah dengan perintahnya. Nah di sini ada ayat jelas. Anda bisa mendapatkan cinta Allah dan perlindungannya jika Anda mau berjilbab. Jika Anda mau berjilbab, Anda ingin dicintai pasangan saja, segala keinginan pasangan dipenuhi. Dan siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, maka penuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Nah, apa bukti dari perlindungannya? Teruskan ayatnya. Asa ayyu'rafna fala yu'dzain. Jika perempuan itu telah berjilbab, maka itu tanda ketaatannya di hadapan Allah. Dikenali dia sebagai tanda ketaatan. Kalau sudah dikenali, awas. Khitabnya langsung ke kita, ke laki-laki beriman. Lihat sini. Fala yu'dzain. Maka pastikan, hei pria-pria beriman, lindungi mereka. Tak boleh ada tampak pelecehan kepada mereka. Lindungi. Makanya ketika perempuan pada saat itu mulai mempraktekkan ayat ini, itu langsung berlaku perlindungan pada mereka dan menyebar kepada setiap pria beriman. Sejak saat itu kalau ada yang melecehkan lagi, langsung orang beriman muncul laki-lakinya. Lindungi mereka. Sampai tiba kejadian, begitu ada ayat itu turun, dipraktekkan oleh perempuan beriman, ada yang melecehkan, dan tibalah kemudian peristiwa yang sangat dahsyat itu. Laki-laki beriman berlomba-lomba menolongnya, sampai terjadilah kemudian satu musibah yang dengan itu nanti ada tanda orang Yahudi terusir kemudian dari Madinah dengan perilaku mereka yang melanggar kesepakatan pada saat itu. Di teman-teman sekalian, kalau kita menemukan perempuan-perempuan seperti ini dan perilakunya sudah baik, maka kita punya kewajiban melindungi mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya enak Bu, Ibu kalau berjilbab itu. Laki-laki membantu, laki-laki melindungi, ada iseng, pria beriman membelanya. Masya Allah kesulitan, mau kemana? Pasar, di pasar Keranji, beli beras 3 karung. Susah, ada pria beriman, gampang Masya Allah. Baik, masukkan ke situ, angkat, bayar. Baik. Ah, lihat sini, teruskan. Jadi itu poinnya teman-teman sekalian. Itu poinnya ya. Jadi Allah turunkan ayat jilbab untuk menandakan cinta dan perlindungan bagi perempuan, tidak untuk yang lain. Nah, kemudian waqad ikhtalafa ahlu at-ta'wil fi kayfiyati hadha at-tasattur 'ala aqwalin. Dan penutup jilbab ini kemudian para ulama berbeda pendapat melihat fenomena yang muncul pada saat itu, bagaimana cara memahaminya. Nah, di sini yang kemudian kita akan terkait dengan pembahasan kita dan di sini berakhir. Ya, ini pendapat pertama yang masuk kepada berujung kepada ulama besar bernama Ibnu Sirin. Beliau menyampaikan dari Ubaidah As-Salmani berpendapat hadhil ayat yang dimaksud dengan ayat ini yudnina 'alaihinna min jalabibihinna فرفع من خفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجه الأيسر. Jadi ketika ditanya beliau Ubaidah As-Salmani tentang ayat ini, maka beliau memberikan tafsiran yang pertama. Yang dimaksud merendahkan itu, jadi kata Quran, hey, sekarang dari kerudung ganti jilbab. Jilbab itu lebih longgar, lebih turun. Apa yang dimaksud turun penafsiran pertama ini? Kata Ubaidah As-Salmani, pertama, turun itu turun dari bagian atas nutup rambut saja kepada kening sampai nutup bagian ke wajah. Ini pendapat pertama yang disebut dengan cadar kekinian. Atau bahasa sekarang disebut dengan niqab. Jadi begitu ayat ini turun, pendapat pertama tidak membahas yang bagian bawah yang sampai sini. Ya, sampai bagian batas tubuh. Karena ketika disebutkan ayatnya jelas, juju bibihinna. Juju bibihinna itu yang menutup sampai lewat leher. Lewat leher itu bisa sampai ke sini, bisa lebih daripada itu. Nah, ayat ini disebutkan pertama kali penafsirannya adalah, tafsir pertama adalah menutup bagian wajah, turun rendah dari kepala, sampai dengan nutup ke bagian wajah. Bagaimana caranya? Baik, mari kita lihat. Ketika ditanya tentang itu, beliau menjawab, langsung mengambil kain. Itu dicontohkan oleh beliau. Begitu dicontohkan, langsung ditutup bagian wajahnya, tersisa, bahkan tersisa, hanya bagian mata yang sebelah kirinya saja. Nampak kirinya.
Di cadarnya bukan sekedar cadar terbuka dua patah, dua pandangan, bukan. Tapi keseluruhannya. Keseluruhan yang kelihatan cuma hanya bagian mata bagian kiri. Baik, jadi ini yang pertama, penafsiran pertama. Ayat tentang ayat ini turun adalah ayat yang menerangkan, ditafsirkan oleh para ulama bagian pertama tentang hukum cadar. Tentang ayat cadar. Turunnya dari bagian atas kepala sampai menutup bagian wajah. Bagi perempuan. Jelas sampai sini? Baik, jadi dengan ayat ini, yang pertama saya sampaikan, ulama pertama menafsirkan ini ayat berbicara tentang cadar. Kita belum bicara hukumnya. Ya. Kemudian, ini contoh pertama. Warawa Ibnu Jarir wa Abu Hayyan an Abdi Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Kedua dari Ibnu Jarir At-Tabari dan dari Abu Hayyan Al-Andalusi. Yang satu di tafsirnya, tafsir Jarir At-Tabari. Yang kedua dalam tafsir Bahrul Muhit. Menyampaikan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala. Talwil jibbab fawqa al-jabbain wa tashuddahu thumma ta'tifahu 'ala al-anf. Wa in dhaharat 'aynaha lakinnahu yastur as-sadr wa ma'dham al-wajh. Versi kedua masih tentang cadar. Jadi kalau pertama tadi tutup keseluruhan, kecuali bagian nampak mata kiri yang tampak kiri. Yang kedua, tutup bagian keseluruhan, kata Ibnu Abbas, sampai dengan melewati batas leher ke dada bagian atas di sini. Jelas ya? Untuk perempuan, dipakai jilbab, kemudian turunkan leher. Kalau tadi sampai batas ini, turunkan sampai ke dada di sini. Di batasnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian bagian yang mukanya ditutup, kata beliau, dan matanya, dua matanya boleh terbuka. Jelas ya? Kalau ingin menggunakan penutup dalam bentuk pemahaman cadar, pendapat Ibnu Abbas boleh tutup ini sampai dengan kekening, yang perempuan. Yang ini kemudian sampai dengan ke bawah, mata terlihat dua-duanya. Untuk bisa melihat dengan baik di bagian keduanya. Ada satu bagian cadarnya nutup, yang kirinya aja kebuka. Ada satu bagian nutup dengan dua mata terlihat atau nampak. Paham sampai sini? Baik. Yang ketiga. Warawa anis-Saddi fi kaifiyatihi annahu qala. Kemudian dari Imam As-Saddi menyampaikan, تغطي إحدى عينيها ووجهتها والشق الآخر إلى العين. وقال أبو الحيان وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينيها الواحدة. Ini sama dengan yang tadi. Kalau ayat ini dipahami dengan cadar, kata para ulama, maka pemahaman yang pertama adalah boleh tutup bagian wajah, boleh kemudian terbuka hanya dua matanya saja. Bagi akhwat yang ingin pakai cadar, Anda boleh kenakan tutup bagian wajah dengan kedua mata terlihat, atau boleh silakan kalau nampak lebih nyaman, Anda tutup kemudian bagian satu mata yang kiri yang tampak. Jelas? Dan saya tidak temukan pendapat ulama yang ditutup keseluruhannya dengan mata-matanya. Jelas ya? Itu yang tidak boleh. Paham ya? Jikalaupun pakai cadar, jangan berlebihan. Ada sebagian memudahkan untuk berinteraksi dalam keseharian. Paham? Baik. Dan ingat, ketika jilbabnya digunakan, ada kalimat satar di sini. Penutup yang lembut. Yang kira-kira kalau digunakan untuk aktivitas keseharian pun bisa mudah dan fleksibel digunakan. Untuk makan, gampang dibuka. Kan? Ketemu teman yang sama akhwat, gampang dibuka. Jadi jangan sampai juga menyulitkan. Mau makan, rapat ke sini. Susah gitu kan? Nah, atau mau melihat misalnya sama akhwat, dibuka susah. Silakan cari penutup yang nyambung ke sini, mata dua terlihat, atau salah satu misalnya tidak nampak. Yang paling ringan biasanya, tutup dari sini sampai bawah. Jelas ya? Baik. Selanjutnya, ada pemahaman yang kedua yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah mu'zamul wajhi, sampai ke juyub bagian bawah. Ya, nanti kita lihat teman-teman sekalian. Baik, taqaddama ma'na fi surat An-Nur anna al-mar'ata manhiyatun an ida'i zinatiha ila al-muharrim wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna. Telah nampak dalam surat Nur yang terdahulu, seorang perempuan tidak boleh menampakkan bagian tubuh terindahnya, istimewanya kepada selain mahram dari suaminya. Maka kesimpulan pertama, tidak ada yang paling bagus dari tampilan kecuali wajah. Silakan tutup. Satu. Yang kedua, kalimat ala juyubi bihinna. Nanti kita temukan dalam kesimpulan yang kami tuliskan. Kami kumpulkan. Lihat sini. Satu pada wajah. Disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Karena wajah itu yang paling istimewa, paling sensitif, paling sering nampak aurat nazar, sering ingin kelihatan. Maka yang di sini, jika pertama, perempuan ingin mempraktikkan ayat ini untuk menutup kemudian bagian yang sering ingin dilihat, maka itu boleh dilakukan. Saya belum masuk hukum dengan menerapkan penutupan bagian depan wajah. Ini poinnya. Satu yang disebut dengan cadar. Ilat hukumnya, jika merasa itu yang paling potensial untuk ditelisik atau diamati. Jadi kalau Anda merasa jadi pusat perhatian, begitu lewat, sering kelihatan. Begitu lewat, ngelihatnya laki-laki bukan cuma melihat, tapi diamati terus itu kan. Sambil jalan melihat, tidak tahu tiba-tiba tiang listrik, gitu kan, muncul sebesar bakpao, misal, gitu kan. Nah, karena melihat Anda
Baik, tiba-tiba melihat, muncul sesuatu, ada perasaan tidak nyaman. Nah, karena sering lewat, menyebabkan orang bengong, menyebabkan suami orang juga tidak fokus pada istrinya, dan sebagainya. Maka jika Anda ingin menerapkan ayat ini untuk menjaga diri Anda, supaya Anda bisa tenang di kehidupan masyarakat, nyaman bisa dilihat orang dan sebagainya, maka turunlah kemudian ketentuan pertama, tutup bagian wajah Anda, supaya memudahkan orang beraktivitas. Bukan Anda terlampau cantik, bukan. Orang kesulitan berpaling dari Anda, itu masalahnya. Jelas ya? Nggak usah ditulis sebagai status ya. Kamu cantik sih tidak, tapi aku sulit berpaling darimu, itu masalahnya. Sayang, gunakan cadar. Baik, tapi untuk di luar. Bisa di dalam? Tidak. Baik, teman-teman, ini bagian yang pertama. Paham ya? Baik, nanti kita akan bacakan. Kalau Anda merasa misalnya, saya sih tidak terlampau sering diamati, dan orang biasa-biasa saja melihat saya, ya emang wajah Anda tidak terlalu seperti yang tadi. Nah, maka dalam hal seperti ini, maka tidak mengapa kemudian sebagian terbuka. Nanti kita akan lihat saat masuk kepada hukum. Ya. Saya pernah punya pengalaman langsung dengan yang ini, dengan kawan saya. Bukan saya yang lihat. Dengan kawan kami, saya punya sahabat, ahli perbandingan agama, Dr. Hasan Elbas. Beliau mengajar di Syria, kelahiran Palestina, itu luar biasa. Seorang pakar perbandingan, dan ilmunya menurut saya lebih daripada Syekh Ahmad Didat. Karena Syekh Ahmad Didat itu di pakar perbandingan saja. Beliau di fikih juga pakar. Di Quran juga paham dan sebagainya. Dan seorang mujahid. Kalau sudah ada jihad, saf pertama itu di depan. Saf pertama. Beliau cerita kepada kami saat saya sedang duduk, kalau berkunjung, kita disuka ngobrol oleh Syekh Adi misalnya. Beliau sampaikan, saya punya pengalaman tentang persoalan ayat ini. Saya mengajar mahasiswi. Dia datang pakai ayat jilbab, dan dia praktekkan dengan cadar. Saya ingin menguji argumentasinya. Ya murid ketemu guru, gurunya pakar lagi. Kenapa kamu pakai cadar? Ya Syekh begini-begini, tahu dari mana kamu? Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini hukumnya begini. Kalahlah perempuan itu. Masya Allah. Besoknya kemudian, jalannya Syekh itu seperti biasa. Tiba-tiba lewatlah seorang perempuan, menyapa kepadanya. Ya Syekh, assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak seperti biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. 6 harokat. Masya Allah. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah di situ berapa harokat? Hayya 'alal falah. Berapa harokat? Yang 2 angkat tangan. Ya, yang 4. Yang benar, saya kasih hadiah umrah. Yang 6 harokat. 10 harokat. Yang benar, tidak pakai harokat. Karena di luar Quran, itu nggak ada batas harokat. Nggak ada batas harokat. Sepanjang-panjang, sekuat nafas silakan. Cuma jangan sampai nafas habis. Masalah. Jadi kalau Anda adzan, silakan mau sepanjang-panjangnya kalimat Allah, nggak ada masalah. Makanya kadang yang pertama pendek, kedua panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, berapa harokat tuh? Hayya 'alal falah. Sampai habis. Mau 6 harokat, 10 harokat, 12 harokat, silakan. Nggak ada harokat. Kecuali di Quran. Allah mad-tabi'i, wajib 2 harokat. 1 detik di situ. Itu harokat. Sayang, peluang umrah terlewatkan. Jadi, kembali teman-teman. Kembali ke sini. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Quran, 6 harokat. Tiba-tiba melihat. Enti men, kamu siapa? Saya yang kemarin kalah debat sama Syekh. La hawla wa la quwata illa billah, Masya Allah. Minal an, uddi kamal ada. Mulai sekarang, pakai lagi cadarmu. Anda bayangkan, seorang pakar hukum saja ketika melihat kejadian yang suasana tidak biasa, dia menyadari ada sesuatu yang ujian bagi kebanyakan orang lain. Sekali lagi, bukan karena terlampau cantik, tapi menyulitkan keadaan orang lain. Karena itulah kata Syekh ini, mulai sekarang kenakan lagi cadarnya. Itu poin utamanya. Jadi, jika memang ada perempuan merasa bahwa dengan wajahnya, dia ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin membuat orang lain tenang dalam fokus ini, maka dia mengambil opsi yang pertama. 2. Penafsiran yang kedua, adalah yang dimaksud dengan jilbab di sini, bukan persoalan cadar. Tapi yang dimaksud dengan jilbab di sini adalah persoalan kemudian merendahkan bagian aurat yang biasanya terbuka, tutup sampai dengan menutup yang paling bawahnya yang rendah. Sampai dengan ke ujung bagian kakinya. Jadi kalau Anda ingin kenakan kerudung yang longgar. Tutup bagian aurat utamanya. Yang biasa nampak keseharian, tangan biasa nampak telapak. Wajah biasa nampak untuk komunikasi. Kalau Anda merasa dari wajah Anda aman dari fitnah, aman dari keadaan, tidak membuat orang lain gelisah, maka paling minimal tutup aurat yang utama Anda dari tubuh Anda. Rendahkan keadaan jilbabnya. Sambungkan dengan pakaian yang rendah. Itu yang dimaksudkan. Dipakai pakaian kerudung yang longgar, pakaian-pakaian yang longgar, tidak tampak dengan tekuk bagian tubuhnya. Kalau jilbab segini, maka sambung dengan pakaian terusannya ke bawah untuk yang rendah. Kalau ingin diteruskan dengan jilbab lebih panjang, silahkan. Kalau ingin terus lebih panjang lagi, tidak ada masalah. Karena ayat ini maksudnya, yang tadinya batasan kerudung, tampak sebagian yang simpel, mulai sekarang lebih longgarkan lagi.
Sehingga dengan longgar ini, bagian dari lekuk kepala tidak terlihat. Bagian dari lekuk leher tidak nampak. Bagian dari lekuk dada ke tubuh ke bawah tidak kelihatan. Ini yang dimaksudkan ayat tentang pakaian longgar yang menutup. Yang disebut dengan jilbab syar'i adalah jilbab yang bisa melindungi keadaan tubuhnya. Sehingga tidak nampak aurat-aurat yang seharusnya kemudian ditutup dan tidak terbuka dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Jelas ya? Jadi kalau misalnya ingin pakai jilbab, jilbabnya segini, teruskan dengan pakaian yang longgar ke bawahnya. Kalau misalnya segini, bagus, teruskan lagi ke bawahnya. Kalau ingin terus sampai bagian bawah, juga boleh, tidak ada masalah di sini. Paham sampai sini? Jelas? Baik. Teman-teman, jadi yang pertama, ini adalah tentang cadar. Yang kedua, tentang pakaian longgar. Oke? Baik. Saya cek dulu. Jadi boleh kalau muslim pakai cadar? Tidak. Yang boleh muslimah. Boleh muslimah. Kalau muslim pakai cadar, besok saya pakai cadar nanti. Tim bahaya. Anda tidak fokus. 2 jam saya nerangkan di sini. Allahu Akbar. Jadi sekian taklim yang saya pernah lalui. Dan saya tanyakan, cuma Anda yang menjawab boleh. Demi Allah saya katakan. Keterangan cepat bohong-bohongan. Allahu Akbar. Dia kalau ada jamaah cepat menjawab, keterangan cepat bohong-bohongan disebut jamaah apa? Anda jauhi itu semua ya. Pikir dulu baik-baik. Jadi saya ulangi lagi, boleh muslimah pakai cadar? Boleh ya. Baik, alhamdulillah. Kembalikan teman-teman sekalian. Sekarang mari kita baca hukumnya. Boleh itu diikat dengan apa? Apakah syarat pakai cadar harus cantik saja? Atau kemudian syarat pakai cadar pun diikat dengan yang lain? Saya mau cantik mau tidak, itu urusan lain. Karena itu relatif bagaimana orang. Yang penting, saya ingin mencoba merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada golongan-golongan perempuan yang memang ketika ia kenakan, bukan masalah cantik atau tidak, itu hukum yang lain. Saya ingin kenakan saja sebagai keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mari kita lihat pendapat para ulamanya. Saya bacakan satu-satu. Sekarang pendapat mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah, seorang pakar, ahli Al-Quran, ahli tahajud, 40 tahun wudunya tidak batal-batal. Ini luar biasa. Sampai yang memandikan jenazahnya berkata, kamu telah membuat sulit kami para penerusmu. Maksudnya, beliau mengerjakan amalan yang sulit untuk ditiru. Sulit ditiru. Kita sehari aja sulit menjaga wudu supaya nggak batal. Ini beliau ini bukan nggak pernah batal. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itu selalu jaga wudu selama 40 tahun dalam hidupnya. Ya, dan seringkali bahkan isya sampai ke subuh itu nggak batal. Ya, nanti diteladani oleh Imam Syafi'i salah satunya. Imam Syafi'i pernah nginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dijamu makannya begitu rakus. Rakus, anaknya protes. Katanya imam, katanya guru, kok makannya rakus? Masuk ke kamarnya, malam-malam diintip oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu diintip, bapaknya sedang tahajud. Imam Syafi'i sedang tidur. Kelihatan tidur. Anaknya bilang lagi, bapak, katanya orang alim, katanya guru bapak. Kenapa bapak sholat tahajud? Ini malah tidur. Besoknya lagi, kemudian bapaknya setelah tahajud, siapkan kemudian untuk sholat. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Imam Syafi'i bangkit dari tidurnya, kemudian langsung ikut sholat. Anaknya protes lagi, katanya ulama besar, katanya guru ayah, katanya faqih, tapi tidak wudu. Gimana orang ini? Kata Imam Ahmad, jangan menduga cepat seperti itu. Silahkan tanyakan langsung pada tuan guru. Adabnya luar biasa. Adabnya. Seorang murid yang baik tidak akan menilai gurunya. Itu poinnya. Murid yang baik tidak akan menilai gurunya, walau hanya sebatas pecinya. Itu tadi kenapa ya pecinya sengklek begitu? Ya tidak. Oke. Apalagi kemudian pemikiran dan sebagainya. Kalau Anda datang dengan adab, maka ilmu akan turun dengan berkah. Itu poinnya. Jelas ya? Maka minta anaknya bertanya. Begitu bertanya, Syekhna, kenapa Anda terlihat makan begitu nikmat sampai melebihi batas-batas yang biasanya para ulama tidak melakukannya? Bahasa kita. Kata Imam Syafi'i, tahukah engkau Allah memerintahkan kita makan makanan yang halal? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halala. Allah menyediakan makanan dengan keberkahan yang banyak, thayyibat. Tahukah engkau keberkahan melekat dengan keimanan? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di desa ini, di tempat ini tidak ada orang yang saya duga paling halal makanannya kecuali bapakmu. Paling berkah makanannya kecuali bapakmu. Kapan lagi mendapatkan makanan yang halal dan berkah di luar kesempatan ini? Jadi kalau saya banyak makan bukan karena makanannya, saya ingin lebih banyak mengambil keberkahan dan kehalalannya. Paham ya? Baru paham di situ. Allahu Akbar. Ya Syekhna, kenapa malam bapak saya tahajud, Anda tidak? Kamu jangan melihat dan menyimpulkan dengan kelihatan mata sekilat saja. Bapakmu sholat tahajud, pahalanya untuk dirinya. Aku malam tadi mendapati sekian banyak persoalan yang ditanyakan oleh umat. Maka aku pikirkan pada saat itu sehingga mengalahkan keadaan tidurku dan melewatkan kesempatan tahajudku. Aku memikirkan menjawab persoalan-persoalan fikih. Datang ini, aku jawab. Datang ini, aku jawab. Sholat tahajud untuk pribadi, masalah fikih untuk umat. Ibadah sosial lebih banyak pahalanya dibanding ibadah individual. Kalau umat dapat jawaban mereka mengerjakan, maka saya dapat pahala dari setiap amalan umat itu. Bapakmu pahala untuk dirinya sendiri, aku mendapatkan pahala lebih daripada apa yang bapakmu peroleh. Allahu Akbar. Baru tahu.
Ketiga, Syekhna, kenapa Bapak wudu, Anda tidak wudu lagi ketika bangun? Karena wuduku nggak batal. Aku dari Isya sampai subuh, wuduku nggak batal. Karena itu aku bangkit kemudian untuk menunaikan bagian dari ibadahku dan salatku dalam keadaan wudu terjaga. Teman-teman, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi jika ilmu Anda belum sekuku Al-Imam Asy-Syafi'i, jangan banyak menilai Imam Asy-Syafi'i. Juga imam-imam yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Dan aneh kalau ada orang kemudian mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i atau berkhidmat atau kemudian mengikuti pada tuntunan Imam Asy-Syafi'i tapi beda kemudian bagian-bagiannya dengan keterangan-keterangan beliau. Mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur. Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat, kan? Tamu misalnya datang, Assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya, nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu dan sebagainya. Di pendapat dari mazhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, dia silakan dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu, dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah, misal. Saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Sama dengan Anda mengolok-olok ibadah sunnah yang lain. Kata mazhab Hanafi itu sunnah. Kalau disebut sunnah, artinya senilai dengan sunnah yang lain. Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat 2 rakaat sebelum fajar? Atau apa Anda mau mengolok-olok orang sholat duha? Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat sunnah ba'diyah maghrib? Apa Anda mau mengolok-olok orang puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu kan sunnah. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paham sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada yang pakai seperti itu, kita hargai dan kita hormati. Masya Allah. Semoga Allah berikan pahala kepadanya. Jangan diolok-olok. Wis, ninja datang. Kayaknya istrinya Hattori itu. Itu jahat. Itu jahat. Dan dia telah melukai perasaan. Bukan cuma perasaan perempuan beriman, tapi juga telah melukai hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci. Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda ingin bicara dengan yang baik, dengan kalimat yang indah, ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Bikin status. Baik. Asy-Syadan Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'aurah illa wajhiha wa kaffaiha wa batiniha wa dhahirihi ma fil asah wa huwa al-mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di mazhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari mazhab Hanafi. Itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa, perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling solihah, ahli surga. Neng, maaf, ahli surga mau datang. Oh, masya Allah. Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling solehah juga. Jangan merasa paling surga. Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersamanya di surga. Aku jadi temannya, ya Allah. Aku ingin bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami, ya Rabb. Ya Allah, saya mohon, ya Rabb. Satu berdoa. Itu luar biasa. Dan yang sudah pakai jilbab pun, yang belum bercadar misalnya, doakan juga yang belum berjilbab. Jangan juga banyak dicela. Jangan banyak dicela. Ya Allah, jadikan dia perempuan yang paling baik, ya Allah. Saya mohon, ya Rabb. Berikan kesempatan sebelum wafat supaya dia bisa berjilbab, ya Allah. Saya mohon, saya bersamanya, ya Allah. Dalam kehidupan dunia. Jangan pisahkan kami di akhirat. Jadikanlah ia perempuan yang kau sayangi juga, ya Allah. Ya seperti saya ini, ya Allah. Yang sudah terasa baik dalam pandanganmu. Nggak usah ikut bagian terakhir. Itu sombong namanya. Baik. Dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga ya bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini. Teruskan, belum selesai. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja, Bu. Ya. Begitu keluar, misalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian. Melihat ibu, gitu kan. Dan sebagainya, dilihat. Security melihatnya agak lama ke ibu, gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat?
bukan Bu, ibu tuh nggak pernah ke sini, jadi saya pengen tahu siapa ibu, ya kan? Tapi cara pandangnya tidak tepat. Ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup. Jelas ya? Nah, taib. Qala masyayikhuna. Ibnu Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami, tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha baina rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi, bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya, karena itu, jika dalam mazhab Hanafi, sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki, hampir sama. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Bahkan Al-Qurtubi berkata, qala Ibnu Khuwaiz min Dan, wa huwa min kibar ulama Malikiyah. Termasuk syekh dari kalangan Malikiyah yang sangat dihormati, sangat terpandang memberikan fatwa, innal mar'ata idza kanat jaminatan wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha satru dzalik. Jika seorang perempuan sangat cantik luar biasa, jamilah itu cantik, memiliki sifat jamalah. Jamalah adalah paras yang luar biasa, keindahan yang tampak. Jamilah dimiliki, jadi perempuan yang cantik. Jamilah sifat cantik. Mulan cantik luar biasa. Mulan jamilah. Laki-lakinya jamil, ganteng, ganteng luar biasa. Maka Saiful misalnya ganteng luar biasa, maka disebut Saiful jamil. Nah, kalau dikhawatirkan dengan penampakan itu, terjadi banyak kekhawatiran, maka wajib hukumnya. Tutup. Fa'aliyah satu dzalik. Termasuk bagian telapak tangan. Kalau dikhawatirkan tampak misalnya, punggung terutama, ya, misal, kelihatan tapi jadi fitnah. Ini kelihatan nih. Aduh, wajahnya bercadar. Tangannya gimana ya? Bisa. Ada orang menelisik, tutup. Nah itu pendapat mazhab Malikiyah. Jadi wajib hukumnya jika menimbulkan fitnah, sama dengan Hanafiyah. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an tukshafa wajhuha wa kaffaiha, atau takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat. Ya, Anda sudah berusia sepuh, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya, baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan muqbihatan. Muqbihatan itu kelihatan, ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya. Jaza an takshifa wajh. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka, tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silakan dibuka karena ilat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Jadi, saya cek lagi pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa? Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar? Boleh. Bahkan nanti kalau sudah demikian sepuh lagi dan ada di keterangan An-Nur bahkan semakin ringan lagi. Dia boleh hanya menggunakan misalnya bagian penutup kepalanya saja. Itu ada bagian orang-orang tertentu yang memang sudah dipandang, oh ini kalaupun demikian orang sudah nggak akan banyak tertarik dengan keadaannya dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah lagi. Paham ya? Baik. Nanti teruskan dulu. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama. Kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Jadi, kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Jadi kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi. Tutup kemudian. Bahkan kalaupun nampak aurat di kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Setiap penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan ma dhahara minha yang biasa tampak adalah yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di Syafi'i lebih ketat rahimahullah, di mazhab Hambali juga lebih ketat rahimahullah,
Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita simpulkan di sini, bagi para akhwat. Pertama, hukum menggunakan cadar. Persoalan pertama, tidak ada satupun dari kalangan ulama, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa itu budaya di kalangan Arab. Cadar itu budaya, tidak ada pernyataan dari kalangan ulama manapun, dari ahli fikih, dari para imam besar. Itu pendapat, itu statement yang pertama. Jadi penting untuk diketahui, supaya jangan sampai ada kesan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Jelas ya? Dipakai cadar ibadah, menutup aurat bagian dari ibadah, dan itu bukan budaya. Karena budaya jahiliyah sekali lagi, masa sebelum Islam, budaya Arab, itu masa sebelum Islam, tidak menggunakan cadar. Jangankan cadar, kerudung yang menutup pun itu tidak digunakan. Dia tidak tepat kalau ada statement mengatakan misalnya cadar itu budaya Arab. Paham? Kecuali kita robah. Betul, itu budaya. Budaya apa? Budaya Islam. Jelas ya? Budaya Islam dengan nilai-nilai sunnah yang kemudian dipertahankan atau menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tentang hukum menggunakan cadar, ulama menyajikan ragam pendapat, membaca, memahami turunnya ayat dan makna ayat yang dimaksudkan. Ingat kata Nabi, kalau kita ingin belajar Quran, belajar sunnah dari ulama. Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar. Yang diwariskan apa? Al-ilma. Ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin memahami ayat ini, baca dari keterangan para ulama. Jangan nyimpulkan sendiri. Apa kata para ulama? Hukum cadar itu silahkan sunnah bagi yang ingin menggunakan. Kalau ingin merasa menutup bagian dari dirinya, atau ingin merasa meningkatkan kadar keimanannya, tapi pun kalau tidak kemudian digunakan, tidak berdosa bagi dirinya. Karena sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak digunakan pun tidak menghadirkan dosa bagi dirinya. Jadi yang bercadar dari sini akan baik bagi dirinya. Yang tidak bercadar pun baik pula jika ia pandang dengan itu nyaman bagi dirinya, tapi barangkali tidak lebih banyak pahala digunakan dengan yang bercadar. Tapi tidak berhukum dosa pada dirinya. Paham? Baik. Yang ketiga, jika dikhawatirkan dari penampakan perempuan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang lain, atau bahkan membahayakan bagi dirinya, maka wajib hukumnya seketika bercadar untuk melindungi dirinya dari keburukan-keburukan yang mungkin menimpanya. Itulah terkait dengan pembahasan hukum yang dimaksudkan. Mudah-mudahan jelas disampaikan. Ayatnya sudah diuraikan, hadisnya disampaikan, keterangan ulama kami bawakan kitabnya, pendapat disampaikan, dan rangkuman sudah juga kami buatkan. Jika dengan semua ini belum mampu menjelaskan kepada Anda, mungkin saya kurang pandai dalam menjelaskan, Anda mesti mencari guru lain yang bisa memahamkan Anda lebih baik di pemahaman ini. Baik, yang terakhir, ingat, auratun nazar itu bukan hanya juga bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Karena yang melihat itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Yang melihat ke perempuan, itu perempuan dan laki-laki. Tapi yang melihat laki-laki, bukan cuma laki-laki, tapi ada perempuan juga. Ada perempuan juga. Jadi ada aurat satar, ada aurat nazar. Maka bagi perempuan pun, teman-teman sekalian, tidak diperkenankan untuk mengamati laki-laki kalau ada tampil laki-laki yang begitu menawan, begitu luar biasa. Misal, contoh paling gampang, Nabi Yusuf. Nabi paling ganteng di muka bumi. Quran surah 12 ayat 31. Ya, begitu beliau lewat kemudian melihat para perempuan pada saat itu, qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka berkata semuanya, ini bukan laki-laki, bukan pria biasa, bukan manusia. Ini malaikat yang menjelma datang ke bumi. Masya Allah. Faqata'na aydiyahunna. Tiba-tiba tidak sadar, dia mengiris bagian tangannya. Tampak indah, ganteng luar biasa. Tak terbayangkan, bukan seperti manusia biasa. Menyebabkan ibu-ibu begitu pegang apel, pegang pisau, kepleset. Bahkan kemudian tergores tangannya dengan pisaunya. Berdarah pada saat itu. Baik, jadi kalau Anda melihat tipe-tipe laki seperti itu, agak jarang sih. Mungkin hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Saya belum pernah lihat, misalnya lihat Anda jalan, ibu-ibu kepleset lihat Anda. Tidak pernah. Tidak pernah. Kecuali memang ada yang mengagetkan pada diri Anda. Ya. Teman-teman sekalian, tapi ada sementara laki-laki yang sering pengamatan perempuan. Lihat, di fans, itu pun nggak boleh. Tapi bukan berarti ketika ada laki-laki begitu pakai cadar. Tidak. Ya, tidak. Ini berbeda hukumnya. Tidak, itu berbeda hukumnya. Itu teman-teman sekalian, itu yang dimaksudkan. Hukumnya sudah jelas, silahkan diamalkan. Dan kalau sudah paham, jangan banyak diperselisihkan. Jangan banyak diperdebatkan. Yang belum tahu kita berikan pengetahuan. Jangan dicela. Jika ada yang membuat kebijakan misalnya ini dilarang, ini begitu, terangkan hukumnya. Berikan penjelasan. Jangan munculkan celaan. Bandingkan dengan pernyataan. Sehingga dengan itu memberikan banyak informasi dan kesadaran untuk semuanya. Dan jangan jadi permainan. Begitu lewat perempuan bercadar, muncul kalimat tidak menyenangkan. Buka lagi topengmu. Ayo buka, 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 buka. Anda jahat. Anda menodai ayat suci. Dan Anda sedang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Demikian perempuan yang bercadar, jangan merasa paling mulia, jangan merasa ahli surga, tapi ajaklah yang lainnya supaya sempurna dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya menutup ini pada saudari-saudari muslimah yang saya perhatikan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya jadikan Anda bagian dari saudari saya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya mohon kepada Anda dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah
dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status menjadi almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha. Tapi mohon, bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.